Halo teman-teman sekalian, video ini mungkin lebih kepada renungan saja ya buat teman-teman ya. Bahwasanya aturan YouTube 2023 bukan berarti kita harus menampilkan wajah seperti ini ya. Cukup dengan kita menampilkan diri kita di dalam video dengan memasukkan narasi kita. Jadi saya kasih contoh supaya teman-teman tidak salah paham terkait tentang aturan YouTube 2023. Jadi ketika misalkan teman-teman ber-YouTube dalam hal buat konten, salah satu contoh ya, saya di sini lagi buat konten game misalkan, saya ingin bermain game. Tetapi game saya ini tidak support untuk facecam, artinya nggak bisa langsung nih. Nah, caranya teman-teman ya, ketika sedangkan di YouTube menginginkan kita menampilkan diri ya, tapi ingat, menampilkan diri bukan berarti memasukkan wajah, ya. Minta temannya satu untuk merekam tangannya sedang bermain game seperti ini ya. Sembari teman memainkan game HP-nya, maka kamera menyorot satu tangan kita sedang bermain dan kita bersuara, misalkan seakan-akan bermain Mobile Legends. Nah, itu sudah masuk dalam kategori menampilkan diri. Terus apakah hasil ini kita bisa langsung upload di YouTube? Stop teman-teman, tidak ya. Kita sebaiknya melakukan editing, misalkan melakukan zoom out dan zoom in. Ingat game Mobile Legends kan itu datar saja. Memang ada suara ya, suara gamenya, kadang suara musiknya. Terus kita memasukkan semacam sound effect kayak suara-suara tersenyum, ketawa, suara bunyi celenduk apa dan semacamnya, itu dimasukkan ya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, usahakan durasinya tidak sampai 10 menit ya. Pokoknya di bawah itu lah, jangan kurang dari 8 menit. Silakan diupload, kemudian lihatlah performanya. Buat konten sejumlah 12, kemudian daftar monetisasi, yakin dan percaya itu bisa diterima monetisasi. Itu untuk contoh ilustrasi konten game. Bagaimana ketika kita mereupload suatu konten video misalkan ya, saya ingin bercerita terkait tentang masa depan ya, masa depan. Allah, misalkan saya ingin bercerita tentang 2025 yang akan datang. Nah, jadi saya mencari beberapa video-video yang bersumber dari YouTube, dari Footage Pixels, dari Google misalkan. Saya gabung, kemudian apakah langsung menggabung saja di situ dan mencari suara AI? Saya rekomendasikan jangan ya. Jadi tugas kita adalah memasukkan narasi. YouTube mengatakan bahwa boleh menampilkan diri atau, lihat ada kata atau itu menandakan boleh salah satunya. Kecuali kalau bahasa itu mengatakan menampilkan diri dan memasukkan suara, berarti harus keduanya. Tapi ini YouTube mengatakan menampilkan diri atau memasukkan narasi. Nah, narasi itu ada dua macam, bisa teks, bisa suara. Jadi kalau saran saya lebih baik pilih memasukkan suara narasi suara ya, bukan teks. Nah, misalkan kita sudah mengkompilasi beberapa video sumber itu, kita pun bercerita. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan bercerita terkait tentang tahun 2025 yang sejatinya akan terjadi seperti ini misalkan. Nah, saya gabung dan itu sudah masuk ya. Kenapa saya mengatakan jangan menggunakan AI? Karena suara AI itu sudah diidentifikasi oleh YouTube, sudah banyak yang menggunakan. Contoh AI text to text itu sudah banyak ya. Kemudian ada AI prosa AI, ada juga AI yang dipakai penyiar berita, itu ya sudah banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk di konten ceramah ya, bagaimana caranya kita bisa mereupload konten ceramah tanpa memasukkan wajah? Itu bisa ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada satu konten ceramah berdurasi 10 menit, teman-teman tentunya nonton, tarik kesimpulan. Nah, di awal video kita memasukkan narasi suara kita, tapi videonya diganti ya, isi videonya bukan penceramah itu ya. Isi videonya boleh kita ambil sesuai dengan isi tema misalnya. Misalnya isi temanya kayak gini ya. Akan ada kemunculan Bitcoin di tahun begini misalkan. Ini pertanda akhir zaman. Nah, kita mencari footage yang sesuai dalam bentuk foto, video, kemudian kita sudah tangkap isi dari video tersebut. Nah, di awal video kita bercerita mungkin sekitar 1 menit ya, atau paling tidak sekitar 50 detik atau 30 detik ya. Kita bercerita seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, tergantung dari audiensnya siapa ya. Kali ini kita akan mendengarkan suatu ceramah di mana isi ceramahnya menjelaskan tentang kemunculan Bitcoin yang menjadi pertanda akhir zaman.
si penceramah ini menjelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, maka daripada itu, untuk lebih mengefisienkan waktu, teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai. Jadi isi video ini tuh diganti. Jadi ceramahnya tetap ada sampai akhir. Dan itu kita sudah melibatkan diri nih dalam video loh. Pas di pertengahan video, kita kembali memunculkan diri kita dalam bentuk bersuara dengan memberikan penjelasan pemaknaan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Pas terakhir-akhir video, kita memberikan lagi kesimpulan. Dan itu salah satu contoh untuk konten ceramah menampilkan diri atau memasukkan narasi suara di dalam video tersebut. Nah, menarik bukan? Jadi sebenarnya kita tidak boleh sempit pemikiran. Jadi arti kata menampilkan diri itu bukan berarti wajah kita harus terlihat. Itu loh aturan YouTube. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di konten musik ya, sejauh yang saya perhatikan ini, kalau konten musik itu tidak lain kita harus mengcover covernya. Kalau cover meski kena hak cipta, dolar merah, dolar hijau, tidak ada masalah. Cover memperlihatkan diri kita bermain gitar atau memperlihatkan diri kita bernyanyi, meskipun menggunakan kecocokan melodi dari yang sudah ada, itu nggak masalah. Terus yang terakhir, konten karaoke. Apakah konten karaoke di tahun 2023 bisa monetisasi? Tentu bisa teman-teman. Jadi konten karaoke itu kan ada yang bermain keyboard ya misal. Tapi kalau kita nggak bisa, nah misalnya kita menggunakan aplikasi pihak ketiga, Smurl, kayak apa musik yang sudah jadi di YouTube, itu bisa. Kemudian kita menampilkan di diri kita di dalam video tersebut sedang bernyanyi ya, sambil diiringi musik itu, menampilkan liriknya nggak boleh. Kenapa saya bisa mengatakan begini? Karena sudah ada terbukti di channel Viral Bugis, ada playlist tentang konten karaoke, silahkan dilihat. Seperti itu mas, pokoknya simpel sekali lah. Jadi teman-teman jangan mempersempit diri. Oh ya, buat teman-teman sekalian, penjelasan saya mungkin kurang mantap karena video yang cukup singkat. Jadi kiranya teman-teman jika ingin penjelasan lebih lengkap, silakan gabung di kelas YouTube Viral Bugis. Klik gabung di samping subscribe. Klik dulu subscribe, baru di sampingnya itu ada tombol gabungnya. Atau klik gabung di deskripsi video di bawah ini. Semoga informasi yang saya berikan ini memberikan manfaat kepada teman-teman, dan kiranya teman-teman bisa memberikan pemaknaan kepada dirinya, terus termotivasi dan tidak salah paham lagi terkait tentang aturan YouTube 2023, karena banyak sekali rasanya kreator yang salah paham tentang ini. Padahal sejatinya ini sangat simpel. Aturan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya, hanya tahun ini baru banyak kreator yang menyadari tentang itu. Tahun 2021 Viral Bugis sudah mengetahui tentang itu, hanya belum tersampaikan dan tersosialisasi dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.